Halo saudara, saya Uncle Mandil dan ketika Uncle Mandil itu membaca dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, di sana ada kata dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, umatnya. Jadi di sini Uncle Mandil berbicara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kata umatnya. Tapi saya baca dulu di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia ini adalah Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di situ karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita perhatikan umatnya, ya, ini Uncle mau share nih di video Uncle ini, ya, dalam media sosial Uncle. Kalau Uncle lihat kata umatnya, ya, umatnya dalam teks Yunaninya itu dituliskan ton laon, ya, ton laon. Dalam struktur kata, ton laon ini adalah artikel akusatif maskulin singular dan noun akusatif maskulin singular. Berdasarkan struktur kata, ya, struktur kata tadi, ya, yang ton laon tadi, umatnya yang dimaksud adalah yang sudah jelas. Kenapa dikatakan yang sudah jelas? Karena di sana ada artikel akusatif. Jadi artikel itu kayak dalam bahasa Inggris itu kan seperti the. The itu berarti sudah pasti, sudah jelas siapa yang dimaksud gitu dia. Contoh ya, contoh nih. Misalnya, I read a book. Jadi saya membaca sebuah buku. Kan kita nggak tahu buku apa yang dibaca, ya kan? Tetapi kalau dikatakan I read the book, saya membaca buku itu. Jadi kata itu atau the ini adalah yang disebut artikel, ya, yang sudah jelas bendanya apa, yang sudah pasti bendanya apa. Begitu juga dengan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus menyelamatkan umatnya. Jadi ini sudah jelas, sudah pasti. Nah, sekarang kita melihat siapa yang dimaksud dengan umatnya di sini, ya. Kalau dalam teks Yunania tadi ton laon, ya, bentuknya artikel akusatif maskulin singular dengan noun akusatif maskulin singular. Jadi yang dimaksud dengan kata the artikel tadi, ya, ton laon tadi, umatnya adalah orang-orang yang mula-mula adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi yang bagaimana? Orang Yahudi yang percaya kepada Mesias, kehadirannya yang telah dituliskan mulai dari kitab Kejadian hingga Maliaki yang menuliskan tentang Yesus Kristus. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya, ya, akan hadirnya Mesias itu dialah yang dimaksud dengan kata umatnya. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang percaya pada Yesus Kristus. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kata jemaat ini adalah eklesia. Jadi eklesia ini gereja, gerejaku secara rohani, bukan bangunan. Jadi yang dimaksud dengan umatnya adalah pertama orang-orang Yahudi yang percaya akan Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang-orang percaya yang saat ini yang percaya akan hadirnya
Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus berkata apa? Dia berkata, yang percaya kepadanya, ya, bahwa dia datang dari sorga, dari Bapa, dialah yang mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang mempunyai anak, dia mempunyai hidup. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kata umatnya yang Uncle pahami, teliti, dan Uncle taruh di media sosial, di video Uncle ini. Jadi kita berbangga, berbahagia bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah mendapatkan kasih karunia secara penuh di dalam Yesus Kristus. Firman Kristus, firman Allah yang telah kita dengar, kita lihat, firman itulah yang menimbulkan iman dalam diri kita, sehingga kita ini membuka hati, kita ini membuka tempat dalam hati kita, sehingga firman itu masuk mendapatkan tempat dalam hati kita, dan itulah yang menjadi dasar ya untuk kita diselamatkan oleh karena Kristus tadi. Jadi umatnya yang dimaksud tadi sudah jelas bahwa ini bentuk artikel, yaitu the, artikel akusatif ya, maskulin singular, udah jelas sekali the, yaitu dimulai dari umatnya, yaitu orang-orang Israel yang percaya tentang Mesias yang digenapi dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang setia hingga pada akhirnya imanmu terus tetap di dalam Dia, ya. Ini dia yang saya maksudkan, bahwa bersukacitalah karena di dalam Matius pasal 1 ayat 21, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke? Artinya menyelamatkan kita dari maut, ya, karena upah dosa adalah maut. Jadi kitalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mulai dari orang-orang Yahudi yang percaya hingga kita yang bukan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus Yesus, kitalah yang mempunyai ya keselamatan dalam Yesus Kristus, diselamatkan dari maut itu. Karena Kristus Yesus telah bangkit dari kematian, membuktikan dia telah menang atas maut, dan maut tidak bisa menguasainya. Dan hingga Yesus Kristus datang kedua kalinya nanti, ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa aku segera datang membawa upahku. Ya, biarlah kita setia sampai finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil. Bye-bye.